Di era digital, teknologi informasi bukan hanya sebagai media sosial. Di program studi ilmu tanah, teknologi informasi menjadi jembatan penting antara teori dan praktik di lapangan. Teknologi informasi juga membantu kita dalam mencari referensi apapun. Halo sobat, pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa smartphone, internet, atau media sosial? Rasanya mustahil ya, itu semua adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang kita sebut teknologi informasi. Secara sederhana, teknologi informasi atau TI adalah segala teknologi yang digunakan untuk membantu manusia dalam menyiapkan, mengolah, dan mengkomunikasikan suatu informasi. Bayangkan sebuah perpustakaan. Dulu kita harus mencari buku satu per satu. Sekarang dengan teknologi informasi, kita bisa mencari buku melalui katalog digital atau bahkan membaca buku elektronik. Teknologi informasi merupakan perpaduan antara komputerisasi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta telekomunikasi yang terdiri dari jaringan internet dan telepon yang digabungkan untuk membuat informasi menjadi lebih mudah diakses dan bermanfaat bagi manusia. Adapun peran dari teknologi informasi ini, contohnya pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Dalam pendidikan, contohnya seperti pembelajaran daring, mengajar menggunakan proyektor, dan e-learning platform. Pada bidang kesehatan, contohnya seperti rekam medis elektronik dan alat medis yang modern. Pada bidang bisnis, contohnya seperti e-commerce dan pembayaran digital. Saat kita tidak berada di kampus, kita tetap bisa mengikuti perkuliahan, diskusi, serta praktikum virtual. Teknologi informasi benar-benar menyatukan kita tanpa batas ruang. Jadi untuk kaitannya Zoom, pentingnya Zoom di teknologi informasi di ilmu tanah yaitu memfasilitasi kita untuk melakukan proses dengan memungkinkan pertemuan secara daring yang menjadikan pertemuan tersebut fleksibilitas karena dapat bertemu dimanapun dan kapanpun. Nah, selain itu Zoom juga sering digunakan dalam acara seminar serta pelatihan. Dengan adanya Zoom, kegiatan perkuliahan, bimbingan, hingga pengolahan data dapat dilakukan secara efisientif tanpa hambatan jarak sehingga menjadikannya alat yang sangat relevan dan penting dalam mendukung pengembangan ilmu tanah di era digital. Selain untuk belajar, teknologi juga membantu kita untuk menyusun sistem informasi berbasis web. Iklim adalah kumpulan informasi tentang keadaan atmosfer di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Data ini mencakup berbagai parameter seperti suhu udara, tekanan udara, kelembapan, kecepatan dan arah angin, serta curah hujan. Data iklim dapat diolah menjadi rata-rata harian, bulanan, atau tahunan dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan pembangunan, penelitian ilmiah, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Selain itu, data iklim juga dapat digunakan untuk memantau perubahan suhu dan curah hujan, serta potensi bencana seperti banjir dan kebakaran hutan. Beberapa contoh data iklim: suhu, kelembapan udara, curah hujan, kecepatan, dan arah angin. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu sistem informasi berbasis web. Nah, web ini berisi tentang data-data iklim.
Nah, di sini ada data iklim dari benua Afrika, kemudian dari wilayah global, kemudian dari Indonesia. Nah, di sini itu ada data iklim mulai dari tahun 1981 sampai dengan 2024. Spasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi geografis atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Data ini mempresentasikan lokasi objek atau fenomena di permukaan bumi menggunakan sistem koordinat tertentu, misalnya lintang dan bujur. Data geospasial menggabungkan informasi lokasi dengan informasi lain seperti karakteristik objek dan waktu kejadian. Contoh data geospasial meliputi peta jalan, batas wilayah, citra satelit, data elevasi, dan distribusi penduduk. Terdapat dua tipe utama data geospasial. Data vektor menggunakan titik, garis, dan poligon untuk mempresentasikan fitur geografis seperti jalan, sungai, dan batas kota. Data raster menggunakan grid atau piksel untuk mempresentasikan informasi spasial seperti citra satelit atau peta suhu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah data geospasial dengan sistem webnya adalah di sini terdapat beberapa data seperti adanya data KSP, kemudian adanya data Batnas, kemudian ada data Demnas, kemudian ada data RBI per wilayah, kemudian ada data batas per wilayah, data RBI cetak 25, data RBI cetak 50, dan data RBI cetak 250. Nah, ini adalah salah satu sistem informasi berbasis web untuk mengambil data geospasial. Dalam pengolahan data peta, dulu kita masih menggunakan peta manual dan kita melogisnya. Saat ini kita hanya cukup membuka aplikasi yang dinamakan JIS. Semuanya, kenalin, nama saya Dinata dengan NIM 241510301047. Di sini saya akan membuat tutorial atau langkah-langkah memindahkan data iklim dan juga data batas wilayah ke dalam aplikasi ArcGIS. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu pastikan laptop kalian tuh tersambung dengan koneksi WiFi atau internet ya teman-teman, supaya untuk memudahkan kalian mendownload data iklim dan juga data batas wilayahnya begitu. Nah, kalau sudah nyambung ke WiFi atau internet, langsung saja kita ke langkah selanjutnya yaitu ke web yang menyediakan data iklim dulu teman-teman. Nah, di sini data iklim, website yang menyediakan data iklim yaitu ini, Climate Hazard Center. Nah, kita masuk, penting. Nah, di sini oke. Nanti tampilannya bakal kayak gini ya teman-teman. Langsung saja kita ke datasets. Kita pencet. Nah, nanti bakal muncul yang kayak gini. Ini ada banyak teman-teman opsinya. Nanti kalian bisa milih mau di opsi mana aja, dan ini sama aja teman-teman, sama-sama menyediakan data iklim. Tapi di sini saya ingin memilih data yang kedua, yang ini. Kita pencet setting. Nah, nanti bakal muncul tampilan kayak gini teman-teman. Ini menyediakan data-data iklim. Kalian bebas memilih yang mana, dan bulanan dan juga dekade atau tahunan. Nah, di sini sebab saya ingin memasukkan data Indonesia, data bulanan iklim Indonesia, kita pencet yang Indonesia monthly. Setting. Nah, nanti muncul kayak gini. Kalian tinggal pencet yang bills. Jangan pencet yang ini teman-teman. Pencet yang bills. Setting. Nah, ini ada data iklim Indonesia mulai tahun 1981 bulan 1 hingga diupdate hingga saat ini. Nah, ini mulai 1981 hingga saat ini, teman-teman. Nah, di sini sebab saya ingin memindahkan data iklim Indonesia yang tahun 2025 bulan 3, maka kita pencet saja ini, yang ini. Setting. Ini nanti otomatis bakal ke download di sini, teman-teman. Nah, kita tunggu downloadnya. Nah, kalau udah selesai kita buka filenya.
Kalau udah dibuka kayak gini, kita klik kanan, lalu kita salin, dan kita buat file atau folder untuk memisahkan filenya supaya tidak bingung gitu teman-teman. Kita akan namain di sini data iklim gitu ya, data iklim dan juga batas wilayah. Nah di sini centing. Nah kita masuk sini, kita tempel file yang sudah kita copy tadi, centing, lalu kita klik kanan filenya, lalu kita ekstrak, centing. Nah ini sudah selesai teman-teman. Saja kita masuk ke aplikasinya. Nah nanti tampilannya bakal kayak gini ya teman-teman. Untuk menambahkan data iklimnya, kalian bisa pencet ini atau ke file. Nah add data, sama aja sih teman-teman kayak yang tadi. Add data, habis itu kita pilih file yang sudah kita masukkan ke dalam, yang sudah kita download tadi teman-teman. Tadi di unduhan, di data iklim dan juga batas wilayah tadi kan yang aku masukin. Kita pencet ini, oke, pencet ini, habis itu add, centing, sudah selesai. Oh ini belum. Nah oke. Nah sudah selesai. Ini adalah data iklim wilayah Indonesia tahun 2025 bulan 3. Nih, kalau kalian ingin hapus, tinggal matiin centangnya, senting, udah hapus, atau kalian klik kanan, senting, udah hapus. Lanjut ke yang kedua, yaitu data batas wilayah. Nah, di sini ada websitenya, itu beda teman-teman untuk yang data batas wilayah. Jadi di sini ada yang namanya website INA Geoportal teman-teman. Nanti kalian langsung ketik aja ini supaya nggak bingung. Kita ketik INA Geoportal, langsung saja kita masuk ke websitenya. Nah teman-teman itu kalau misal belum login ya, di sini tuh nanti ada opsi login. Nah sebab saya udah login, ini nggak bisa ya teman-teman. Nanti kalau kalian belum login, tinggal login aja pakai email dan juga sandi teman-teman. Nah, langsung saja, sebab kita di sini ingin mendownload atau memindahkan data batas wilayah, kita pencet ini. Kita unduh data. Pencet. Nah, di sini saya ingin mendownload data batas wilayah Bondowoso. Langsung saja kita ketik di sini Bondowoso. Kita tunggu. Bondowoso Java Indonesia. Nah langsung muncul ini teman-teman untuk data batas wilayah Bondowosonya. Kita pencet, kita klik, kita tunggu. Maaf ya teman-teman, agak lama, mungkin koneksi wifi nya agak lag. Nah kita ini teman-teman bebas ya, mau yang unduh 25k atau unduh yang 50k. Di sini saya ingin mengunduh yang 25k. Untuk bedanya ini di kualitasnya saja ya teman-teman. Untuk yang 50k itu lebih bagus dibanding yang 25k. Kita download, centing, kita tunggu hingga proses downloadnya ini selesai teman-teman. Ini masih 29,7, centing. Oke, down. Sudah down, kita buka saja filenya. Oke, kita klik kanan, kita salin, kita pindahkan ke file yang sudah kita buat tadi, yang data iklim dan juga batas wilayah ini teman-teman. Centing. Oke, kita tempel di sini supaya nggak bingung teman-teman. Di situ klik kanan, filenya. Nah, start, terus kita tunggu teman-teman. Nah ini nunggunya cuma butuh waktu 3 detik. Nah kalau udah dibuka gini langsung saja. Nah kalau udah kayak gini teman-teman, itu udah selesai. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi ArcGIS. Mana tadi ini? Setting. Kita add data. Kita pilih yang ini.
unduhan yang tadi filenya yang data iklim dan juga batas wilayah tadi kan kita udah masukkan di situ. Nah, yang ini Bondowoso teman-teman, yang ini langsung saja kita klik oke. Mohon maaf, data iklim dan juga batas wilayah Bondowoso. Nah, ini kita klik oke. Nah, sebab di sini kita ingin menambahkan data yang batas data wilayah itu ya teman-teman, kita klik yang bawah, centing, selesai. Nah, ini adalah batas data wilayah Bondowoso, Kabupaten Bondowoso teman-teman. Jadi mungkin segitu saja ya untuk Dengan sensor tanah digital, kita bisa mengukur kelembapan, suhu, pH secara real time. Data langsung tersimpan otomatis di cloud. Kali ini saya akan membahas mengenai sensor tanah digital. Untuk yang pertama ada sensor kelembapan tanah, di mana sensor ini dapat mengukur kadar air di dalam tanah. Sensor ini penting untuk menentukan waktu dan jumlah penyiraman agar tanaman tidak kekeringan ataupun kelebihan air yang dapat merusak sistem akar dan menghambat pertumbuhan tanaman. Mengukur kadar air di dalam tanah memungkinkan petani dapat mengetahui kapan dan seberapa banyak air yang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan data kelembapan tanah yang akurat, penyiraman dapat dilakukan secara efisien. Yang kedua ada sensor suhu tanaman, di mana sensor ini dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme, proses pertumbuhan akar, dan penyerapan nutrisi. Sensor ini dapat membantu menentukan waktu tanam secara optimal. Dengan menggunakan sensor tanah, petani dapat memantau kondisi tanah secara akurat, dapat meningkatkan efisiensi pupuk, serta dapat menyesuaikan strategi irigasi dan perlakuan tanah. Suhu tanah yang stabil dan sesuai kebutuhan tanaman merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang tumbuh secara ideal. Yang ketiga ada sensor pH tanah, di mana sensor ini dapat menunjukkan tingkat keasaman serta kebasahan tanah. Sensor ini berguna untuk memastikan tanah berada pada pH ideal sesuai jenis tanaman, karena pH dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara pada tanaman. Dengan menggunakan sensor pH tanah, petani dapat mengetahui apakah tanah perlu dikoreksi seperti dengan kapur untuk menaikkan pH atau sulfur untuk menurunkan pH, serta dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan produktivitas lahan.